Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah kemarin kita udah bahas tentang bab marfu'atil asma. Sekarang kita pindah ke rumus berikutnya, yaitu rumus mangsubatil asma. Oh iya teman-teman, nanti di sini kita juga mau praktek ya. Jadi kita praktekkan juga bagaimana mungkin kita sediakan satu teks bahasa Arab begitu. Nah nanti kemudian kita coba teliti ya, dan bagaimana cara-cara kita bisa membuat teks tersebut berubah menjadi teks bahasa Arab tersebut berubah ke dalam bahasa Indonesia. Baik teman-teman. Langsung saja kita mulai, bahwa kemarin itu kan sudah teman-teman pelajari ya, bahwa salah satunya adalah objek. Objek itu dibaca apa? Nasab. Objek itu mengikuti rumus mangsubatil asma. Nah, sekarang kalau kita lihat di bawah ini, nih, di sini ada beberapa catatan ya, yang sudah saya berikan tanda kuning. Ini adalah rumus-rumus yang harus Anda perhatikan. Coba, ini ada warna kuning, ada warna kuning, ada warna kuning ini. Ini teman-teman silahkan perhatikan. Ini perubahan rumus jika kalimat isim itu menjadi sebuah objek. Ya, kan kemarin kan sudah saya katakan, Pak, ini kalau rumusnya ini objeknya itu tidak hanya Zaid misalkan. Dulu kan pernah dicontohin ya Pak. Akal tu ana, saya akal tu makan, ruzan atau arruza fil matbakhi ya. Dibaca fathah, fathah tawin atau fathah tanwin ya. Nah Pak, apakah selamanya itu selalu ruzan atau arruza saja Pak? Kan kalimat isim yang notabene kalimat isim itu menjadi sebuah objek itu kan macamnya banyak sekali Pak. Nah iya, ini macam-macamnya ya. Yang pertama itu ada isim mufrad ya, sama seperti ruzan, arruza itu, maka dia bisa menjadi yang pertama itu ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah isim tasniyah. Isim tasniyah maka dia rumusnya seperti yang ada di nomor 2 ya. Nomor 2 itu ada al-muslimaini. Misalkan ra'aitu al-muslimaini, saya melihat dua orang muslim. Maka dia harus ditambahkan maini ya. Sukun kemudian nun berharokat kasroh. Ini rumusnya. Kalau dulu Pak katanya isim tasniyah itu kan ditambahkan alif dan nun ya Pak. Iya. Itu ketika dia berada atau dibaca rofa, mengikuti rumus rofa. Ketika dia menjadi apa? Menjadi apa? Gak boleh lupa ya. Menjadi fa'il. Itu juga dia dibaca apa? Rofa, ditambahkan alif nun. Kalau dia posisinya sebagai fa'il. Kalau dia posisinya sebagai mubtada ataupun khobar, maka sama, dia harus dibaca mengikuti rumus rofa, ditambahkan alif dan juga nun. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim maksur, isim mangkus, isim mamdud, isim domir dan lain sebagainya. Maka ini dia harus mengikuti rumus-rumus mangsub jika dia menjadi objek ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, isim domir ya. Isim domir itu isim domir itu dia akan menjadi objek tapi harokatnya tetap ya. Tetapi berbeda, isim domir tidak menjadi misalkan saya memukulnya, misalkan dia laki-laki satu. Tidak, ana adribu au dorobtu huwa, tidak. Bukan dorobtu huwa, bukan, tetapi berubah menjadi dorobtuhu
ya. Dorob tuha, dorob tuka, dorob tuki, dorob tukuma, dan lain sebagainya. Seperti rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bagian isim dhamir. Kalau lupa, silahkan kembali lagi ke halaman sebelumnya, yakni halaman isim dhamir. Nah, sekarang kita masuk pada contoh-contohnya, ya. Yang pertama, rumus-rumus yang masuk atau susunan yang masuk pada rumus nasab atau mansub ini, itu adalah yang pertama maf'ul bih. Seperti tadi ya, sudah saya jelaskan. Maka maf'ul bih itu dibaca nasab, mengikuti rumus nasab. Rumusnya bagaimana? Nih, di bawah ini sudah saya kasih contoh ketika dia atau isim itu berupa mansub, ya. Isim itu menjadi objek dan dia dibaca nasab, ya. Banyak contohnya ya teman-teman ya. Ada dharabtu muslimaini, kemudian ada jama'atul muslimin, ra'aitul muslimat, aqra'ul kutuba, huwa yabni al-mustashfa, ra'aitul qadiyah, kuntu ulama'a, ra'aituka, dan lain sebagainya. Contoh-contoh itu bisa Anda pelajari. Kemudian ada beberapa catatan teman-teman, ya, yang perlu diperhatikan juga, bahwa ada beberapa kalimat fi'il yang membutuhkan dua objek. Ya, jadi ada fi'il itu yang membutuhkan dua objek. Seperti contoh a'to, ya, ada kalimat a'to. A'to itu zahaban Muhammadan, ya. Saya memberikan emas kepada Muhammad. Nah, ini namanya fi'il yang membutuhkan dua objek. Di antaranya, fi'il yang membutuhkan dua objek tersebut itu bisa dilihat pada gambar, ya, tabel yang sudah saya jelaskan di dalam buku, ya. Jadi fi'lul muta'addi limaf'ulain, fi'il muta'addi yang membutuhkan dua objek, dua maf'ul itu berada pada kriteria-kriteria yang sudah saya jelaskan. Oke, yang sudah saya tulis, silahkan nanti teman-teman bisa lihat sendiri di bukunya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah maf'ul li ajlih. Apa sih Pak maf'ul li ajlih itu? Maf'ul li ajlih itu teman-teman, susunan yang digunakan atau berada dalam suatu teks dan dia memberikan makna, alasan dari pekerjaan yang telah ia lakukan. Jadi contohnya seperti ini. Raja'tu ilal baiti, ya, khasyatan minal aduwi. Jadi raja'tu itu kan fi'il, ya. Kemudian ada fa'ilnya berupa isim dhamir. Kemudian ilal baiti, ya, karena dia gak butuh objek, maka langsung ilal baiti, ke rumah. Khasyatan, maknanya adalah karena takut, minal aduwi, dari musuh, gitu ya. Pak, kalau misalkan gak usah menggunakan khasyatan, tapi menggunakan lam yang bermakna karena itu Pak, misalkan, ya, karena takut dari musuh, begitu menggunakan lam boleh. Tetapi biasanya lam itu dia masuk kepada kalimat fi'il, ya. Tapi kalimat isim pun dia juga bisa. Contohnya li'annani, begitu ya, karena sesungguhnya aku, nah gitu. Li'annani khosyatun, gitu ya. Li'annani khosyian, mohon maaf. Li'annani khosyian minal aduwi, karena aku takut dari musuh. Boleh. Tetapi kalau langsung menggunakan masdar sebagai maf'ul li ajlih, maka dia harus dibaca fathah tanwin, ya. Boleh tambahkan alif lam Pak? Tidak ada, ya. Paling enak dasar terlebih dahulu diharokati fathah tanwin aja, ya. Contohnya lagi, ji'tu huna
saya datang ke sini hubban ilaiki, ya, karena saya suka atau cinta kepadamu. Nah, itu hubban di situ menjadi maf'ul li ajlih, ya. Maka kalau membaca teks bahasa Arab, maka perhatikan. Dulu kan teman-teman pernah belajar saya ajari toh. Ini loh namanya masdar, ini namanya masdar mim. Ini namanya isim fa'il, isim maf'ul pertemuan berikutnya ya, pertemuan sebelumnya ya. Maka ketika Anda menemukan jumlah SPOK itu sudah lengkap, kemudian di belakangnya kok ada masdar, maka itu bisa kita kira-kira apakah dia menunjukkan makna maf'ul li ajlih atau menunjukkan makna-makna yang lain, ya. Otomatis kalau dia menunjukkan makna maf'ul li ajlih, maka dia harus dibaca fathah tanwin. Kemudian yang selanjutnya adalah maf'ul mutlak, teman-teman. Maf'ul mutlak itu adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan penguatan, ya kira-kira ya, atau penjelasan lah. Itu di situ saya jelaskan bahwa maf'ul mutlak itu dengan penguatan atau penjelasan, ya. Nanti bukunya ini bisa dibaca-baca. Ini buku yang nyusun saya sendiri, ya, memudahkan teman-teman untuk belajar bahasa Arab. Contohnya, darabtu Zaidan dorban syadidan. Biasanya kalimat masdarnya itu, teman-teman, yang ada di belakang itu masdar dari kalimat fi'il sebelumnya. Kan doroba yadribu dorban kan. Nah, masdarnya itu ditampilkan lagi di belakang dari kalimat fi'il yang ada sebelumnya. Contohnya darabtu Zaidan dorban syadidan. Maknanya saya memukul Zaid dorban syadidan, dengan pukulan yang sangat keras, ya. Atau ana aknusu sahata harokatan jamilatan. Nah, ini maknanya bukan sebagai penguatan tapi dia sebagai penjelas. Ini dinamakan juga sebagai maf'ul mutlak. Maknanya apa? Ana aknusu, saya menyapu as-sahata, ya, halaman, harokatan jamilatan, dengan gerakan yang sangat indah, ya. Nah, ini menunjukkan makna penjelasan, ya. Jadi jelaskan, menyapunya dia dengan gerakan yang sangat indah. Maka ana subjek, aknusu predikat, as-sahata objek. Maka harokatan, kok ini kayaknya bukan menunjukkan keterangan tempat, ya. Oh, berarti dia itu pasti maf'ul. Kalau nggak maf'ul mutlak, maf'ul ajlih, kemudian maf'ul bih atau maf'ul yang lain sebagainya. Nah, maka itu bisa diteliti. Kemudian teman-teman, tiga terakhir ya, maaf. Tiga terakhir itu adalah haliyah, ya. Yang pertama haliyah. Haliyah itu adalah menunjukkan keadaan, ya, dalam keadaan. Enaknya seperti itu maknanya. Ini juga harus dibaca fathah tanwin. Jadi ketika ini teman-teman menemukan subjek, predikat, objek sudah lengkap, kemudian di belakangnya ada sebuah isim masdar mungkin, ya, atau kalimat lain, kalimat isim fa'il atau isim maf'ul, maka dia nanti menunjukkan hal-hal dari penjelasan masubat ini, dan dia harus dibaca mangsuf, ya. Apa contohnya? Jitu fil fasli mutaakhiron. Saya datang di kelas mutaakhiron, ya. Kalau bahasa kitabnya maknanya khale, ya. Mutaakhir wong kang terlambat, ya. Fahuwa mutaakhirun wa dzaka mutaakhir. Mutaakhirun hale wong kang terlambat. Jadi saya itu terlambat datang ke kelas, maknanya seperti itu. Saya datang ke kelas mutaakhiron dengan terlambat, ya. Maka mutaakhiran ini menjadi haliyah. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu apa, Pak? Tamyiz itu adalah menjelaskan perinciannya, ya, rincian. Contohnya begini. Mata Zaidun, Zaid mati. Apanya? Hayawanan, hayawane atau hewannya. Paling enak terjemahnya hewannya Zaid mati, begitu ya. Tapi ini menggunakan tamyiz, bukan. Sebenarnya bisa saja hayawanu Zaidin mata atau mata hayawanu Zaidin bisa. Tapi ini menggunakan susunan yang berbeda. Kadang kan di kitab kan banyak, ya, yang menjelaskan tentang haliyah.
Apa tamyiz ini? Mata Zaidun hayawanan. Mata Zaidun. Zaid mati. Wah, Zaid mati. Ternyata dipertegas lagi dengan tamyiz, dirincikan lagi di belakangnya hayawanan. Ternyata hewannya yang mati. Maka hayawanan juga harus dibaca mangsub ya. Kemudian yang terakhir itu adalah teman-teman mustasna ya, atau istisna, bahasanya judul itu istisna, pengecualian. Contohnya apa? Ja'a al-qaumu illa Zaidan. Para kaum datang illa Zaidan, kecuali Zaid tidak datang. Semua masyarakat itu datang kecuali Zaid yang tidak datang. Maka setelah lafadz illa ini kan adat mustasna ya. Illa itu adat mustadnya. Ada khola, ada asya ya. Ada khola, ada asya ya. Itu juga termasuk pengecualian. Misalkan ja'a al-qaumu khola Zaidan ya. Jadi ini illanya diganti. Ja'a al-qaumu khola Zaidan. Maka sama saja. Itu akhwatnya teman-temannya ya. Maka Zaidan tersebut harus dibaca mangsub ya. Baik teman-teman, kira-kira itu ya pembahasan tentang mangsubatil asma. Nanti teman-teman coba setelah ini kita praktek ke teks bahasa Arab, kemudian kita lihat bagaimana kita menentukan teks bahasa Arab itu bisa berubah menjadi terjemahan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih, kita lanjut pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.